Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 4 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami makna iman kepada Rasul Allah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik hari ini. Memahami makna iman kepada Rasul Allah. 1. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. 2. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas, juga benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah yang menciptakan. Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. 4. Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. 5. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Ia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 102. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta atau khalik, sedangkan ciptaannya disebut makhluk. 7. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asma'ul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah ada di langit, bumi, darat, mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah ada di mana saja. Dua, adanya alam semesta menunjukkan bukti adanya Nabi, Rasul, malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta, Al-Khaliq, sedangkan ciptaannya disebut hamba, makhluk, manusia, hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta, disebut juga Al-Khaliq, sedangkan ciptaannya disebut makhluk. 4. Manusia juga menciptakan sesuatu. Manusia mencipta dengan bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manakah dari gambar berikut yang merupakan ciptaan manusia? Manusia juga menciptakan sesuatu. Manusia mencipta dengan bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah dari gambar berikut yang merupakan ciptaan manusia? Lima. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, media sosial dan Google, Al-Quran dan nama-nama Allah, Al-Quran, televisi, internet, dan Google, Al-Quran, televisi, internet, dan koran. Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah. Enam. Kita dapat mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah disebut Asma'ul Husna, Asma'ul Ihsan, Asma'ul Kamal, Asma'ul Islam. Kita dapat mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah disebut Asma'ul Husna. Tujuh. Beriman kepada Allah artinya ibadah kepada Allah, khusyuk kepada Allah, percaya kepada Allah, berbakti kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Delapan. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya, alam semesta dan Al-Quran, alam semesta dan para nabi, alam semesta dan malaikat. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Sembilan. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta adalah untuk menjadi tempat tinggal manusia, menjadi tempat hidup manusia, menghiasi kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. 10. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk menikmati hidup di bumi, beribadah kepada Allah, meneruskan keturunan, merawat alam semesta. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.